Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Mauludi. Di video kali ini saya akan menceritakan pendakian Gunung Artapela. Nah, di dalam pendakian kali ini saya mengajak teman saya yang bernama Mulyadi itu. Nah, si Mulyadi lah, bukan nama itu. Karena kami ini berangkat malam. Jadi intinya pertama saya start dari jam 8 dari Bandung menuju ke base camp. Nah, kita sudah sampai base camp itu jam 11 malam. Ya, kita sharing lah sama si penjaga base campnya, sama nggak ada yang ya musim itu yang ngobrol gitu sama si base campnya, gimana gunungnya, gimana ininya kan. Kita berdua belum pernah ke Gunung Artapela. Nah, oh iya lupa saya ini ke Gunung Artapela lewat via Cirawa. Jadi saya tidak sama sekali belum pernah ke situ. Nah, sesudah tiba di base camp Artapela via Cirawa ini, kita ngopi, ngerokok, bercanda-canda sama si base campnya. Nah, si base camp itu bilang, kapan naiknya A? Kata saya bilang gitu ya, naiknya malam Kak. Oh malam ya, sen itu gimana, nggak takut hujan? Nggak, insya Allah nggak akan hujan mungkin ya. Jadi di situ kita lagi ngobrol sama siapa. Nah, di waktu kita mulai persiapan, mulai trekking gitu, mulai trekking ke Gunung Artapela. Nah, di jam 12 itu di sana. Nah, di jam 12 itu hujan deras jam 12 itu. Jadi kita menunggu sampai reda hujannya. Reda itu jam, kalau nggak salah itu jam 1:30 kalau nggak salah ya. 1:30 kita mulai packing, persiapan. Nah, jam 2 startnya kita trekking. Nah, waktu di base camp itu cuman satu rombongan sih, cuman saya doang gitu sama teman saya. Sebenarnya ada rombongan tuh 3. Nah, yang 2 lagi itu udah di sana, udah di puncak Gunung Artapela. Jadi kita yang trekking malam itu sendirian. Nah, sesudah ngisi formulir simaksi gitu ya. Nah, terus menuju portal Gunung Artapelanya itu dianterin sama si base campnya. Katanya ya udah sama saya dianterin, soalnya kan belum pernah kesini gitu, takutnya nyasar gitu. Nah, di situ juga saya nggak ada yang aneh, seperti biasa saja. Jadi kita mulai trekking barengan sama si Anya, ngobrol-ngobrol lagi jelas-jelas. Nah, di Gunung Artapela ini pos-posnya itu bukan pos, namanya patok untuk menuju jalur yang benar, apa yang nyasar gitu, nggak ada. Jadi gini, patokannya tuh kayak paralon. Nah, di situ tuh ada bacaan, misalnya ke kanan ya ikut ke kanan, ke kiri gitu kan. Nah, ada di dalam video ini, saya ini tuh menuju ke gunung, yang menuju ke portal Gunung Artapela. Di situ belum ada yang aneh-aneh gitu ya. Yang saya herankan, ini treknya kan kirain saya kayak gunung-gunung lain gitu. Ternyata treknya itu kalau misalnya musim kemarau ya banyak debu, kalau musim hujan ya berlumpur lah. Nah, salah saya itu, saya kan tidak tahu info-info Gunung Artapela gimana, jadi saya nggak pernah. Misalnya saya mau ke gunung ini
terus lihat handphone saya nggak pernah kayak gitu, jadi cuman ini doang gitu. Nah, sesudah kita berdoa menuju perjalanan, langsung di situ mulai trekking. Saya mengobrol sama si Mul itu ya, teman saya itu. Mul, kok gini ya treknya, biar berlumpur gitu. Saya seumur umur gitu mendaki gunung belum pernah trek yang kayak gitu, apalagi musim hujan gitu ya. Nah, di situ teh. Terus saya teh berjalan trekking terus. Nah, sudah hampir trekking 10 menit lah kalau nggak salah ya, 10 menit kita lihat patok itu menunjukkan ke kanan cuy. Jadi di pertigaan itu ada kanan, jadi kita ambil kanan terus. Nah, di video ini juga ada nih, saya cuplikan. Nah, itu motor warga cuy. Jadi saya waktu di base camp itu nanyain, jadi motor warga itu katanya mogok di situ, jadi disimpan, jadi di situ ya. Saya heran gitu, kok ada motor gitu. Saya nggak tahu, jadi mogok mungkin atau enggak di dalam hati saya, ini motor mungkin emang apa ya namanya tuh, kayak ditaruh aja gitu, udah nggak kepake gitu, kirain saya gitu. Nah, di situ saya terus berjalan. Nah, ada di pertigaan. Nah, di pertigaan itu tidak ada patok lagi cuy, tidak ada patok lagi. Ada yang lurus, ada yang ke kanan. Nah, saya lupa itu kan sama si A-nya bilangnya gini, misalnya kalau misalnya ada patok bacaannya kanan, terus ambil kanan. Nah, di situ saya pusing, nanyain lah sama teman saya itu si Mulyadi, Mul, kanan apa lurus nih? Nah, di situ saya mungkin lurus. Nah, kalau di kanan ini treknya trek motor gitu, jadi kayak bukan trek untuk jalan gitu. Ini mah trek motor mungkin, ya udah lurus aja lurus. Saya ambil lurus, kok treknya jadi kok lurus ini jalannya sempit gitu, ke arahnya tuh jadi banyak apa ya namanya tuh, padat, rumputnya itu padat. Dan pas saya lihat di center gitu ya, ini mah nggak ada jejak apa ya maksudnya teh, jejak kaki pendaki gitu, nggak ada cuy. Jadi ini mah mungkin salah jalur. Saya tanya ke si Mulyadi, ini mah katanya kayaknya salah jalur, soalnya kan kata si A ke kanan, kenapa kita lurus ya? Nah, di situ saya pirasat udah nggak benar gitu ya, bukannya gimana gitu ya. Jadi ini teh jalan teh salah gitu, tuh saya punya pirasat gitu. Jadi saya tuh kembali lagi turun. Nah, di situ tuh sebenarnya masih ada sinyal gitu ya cuy. Saya nelpon base camp nggak diangkat. Saya bingung gitu ya, takutnya tuh ya ke kanan itu salah gitu, yang benar lurus. Nah, di situ kita berargumen, gimana mau nih lurus ke kanan, udah kanan aja cobain sana. Kalau nyasar mah balik lagi sana ke situ. Ya udah, kita ambil jalur ke kanan. Nah, di jalur kanan itu sudah kayak ya merinding. Jadi pas di perjalanan itu saya nggak ngambil videonya, soalnya ada gimana ya, boro-boro ngerekam juga sedikit sih cuy, nggak banyak gitu. Di situ kayak suara gitu tak, jadi merinding sumpah. Apa cuy merinding cuy. Lagi saya buatnya ini jam 12 malam. Oke, lanjut. Nah, di situ saya sudah mental, suara apaan tuh? Saya nggak nanya si Mulyadi ya, takutnya teh si apa ya, si Mulyadi juga kalau misalnya saya bilang, itu suara apa gitu. Takutnya dia juga takut, jadi saya pendam aja lah sendiri, nggak apa-apa. Di situ saya sudah nggak ngerekam lagi, terus berjalan.
di situ kabut terus naik cuy, kabut terus naik. Di situ saya sebenarnya pengen pulang cuy, cuman ya si Mulyadi gitu, ayolah sana, berusaha semoga aja bisa sampai ke puncak. Ya udah, saya juga pengen sih ya ke puncak, jadi terus dilanjutin gitu. Nah, sesudah trekking sekitar hampir setengah jam ya, kalau misalnya setengah jam dari yang nyasar itu, nyasar terus saya tuh maju terus. Nah, ada pertigaan lagi cuy, ke kiri lurus ke kanan. Nah, di situ salahnya kita nggak nyentar patok cuy, nggak ngeliat patok cuy. Jadi yang saya nggak fokus lihat patok gitu, saya cuma fokusnya tuh suara yang tadi gitu. Jadi nggak fokus gitu, terus saya berjalan gitu ngeliat, bingung tuh di situ tuh gimana ini anjir, ada pertigaan, ada lurus, ada kiri, ada kanan. Di situ bingung, argumen dulu, duduk dulu bentar, bingung. Ya insting lah kayaknya mah, ada mujizat sama Allah gitu. Oh ya udah ke kanan lagi aja cuy, ya udah ke kanan lagi aja mul. Pas ada waktu di patok juga kan nggak ada lagi ngentem patok gitu, jadi ke kanan aja weh, udah ke kanan. Nah di kanan kita langsung ke kanan. Gila cuy treknya, kalau misalnya kalian tahu ya, trek itu pelumpur banget. Jadi saya juga nggak fokus gitu jalan juga karena lumpur. Jadi pas diinjek itu lumpur saya jatuh udah berapa kali lah, muka juga udah banyak kotor lah maksudnya tuh gitu. Nah di situ terus berjalan, nah ketemu tower sinyal cuy. Nah di situ udah kata si Mulyadi ini teh, oh iya sana saya pernah lihat sana di video YouTube lain gitu ya, lihat ada tower gitu. Jadi berarti bener kesini ya, langsung kita melanjutkan lagi. Nah di situ kita berhenti dulu, sebat-sebat dulu, ngerokok, biasa ngobrol gitu ya, nggak ada hal-hal dulu yang aneh lebih parah gitu cuy. Kita ngobrol, ngopi, bercanda juga nggak sampai ketawa lah, makan juga sampai rusuh gitu ya, maksudnya tuh rusuh bukan ini ya, hati nggak enak gitu. Ya cuy ya, langsung aja, ayo mulai langsung aja gitu, selesai. Ya udah, masukin air, makanan masukin lagi, rokok masih setengah cuy. Berjalan saja terus, berjalan sambil ngerokok saya biar enjoy gitu ya. Kebayang-bayang itu suara tadi itu, saya berjalan terus. Nah kita dikasih bingung lagi cuy, patok nggak kelihatan lagi cuy, sumpah. Soalnya gak fokus berjalannya juga, sudah ambiar gitu sama kabut juga terus naik, jadi nggak kelihatan gitu. Patok juga nggak ke center gitu maksudnya. Terus saya fokus jalan sambil ngerekam, tapi ngerekam juga nggak banyak sih cuy. Harus coba lihat aja di video saya gitu ya, di part 1-nya gitu ya, cuman sedikit sih saya ngerekamnya. Nah di situ kita lanjut terus. Nah di situ kita mulai trekking lagi, nggak ngerekam lagi, bingung. Di situ ambil kanan lagi dah kan, mungkin ya apa ya namanya, insting ya. Kalau misalnya kalau disasarin ya amit-amit gitu ya, gak mau lah. Ya kita juga ke gunung bukan mencari apa ya, keributan atau apa gitu. Jadi kita pengen cari ketenangan gitu, sambil have fun lah gitu maksudnya tuh, bukan cari yang aneh-aneh gitu. Kenapa gitu nggak ngikutin omongan si AA yang di base camp? Udah mending naiknya pagi aja biar enak gitu kan, kelihatan yang
patok-patok juga, cuman saya ya gitulah, mungkin namanya sifat manusia masih kekeh gitu, kekehnya itu masih ada, jadi saya kekeh terus pengen naik malam walaupun itu gerimis, saat gerimis. Nah mungkin langsung lanjut aja ya, lanjut ceritanya di trekking lagi. Nah setelah saya ngambil jalur kanan lagi, insting lagi lah itulah insting, bener di gunung itu bener insting main. Jadi saya ngambil ke kanan, nah di situ terus berjalan di patok yang pertama itu ke kanan tuh terus kanan terus, jadi nggak ada lagi. Nah udah saya ambil ke kanan terus. Nah di dalam video ini nih, yang ini kita itu istirahat lagi cuy, karena kan saya sudah capek banget lah, soalnya kan treknya berlumpur, sekali injak lagi saya di tempat yang lebih kering gitu, jadi lama cuy. Biasanya kan saya juga nanya ke si Abes kan, kalau misalnya ke puncak itu berapa jam ya, kalau misalnya 3 jam juga udah sampai puncak A sana. Dan ternyata saya itu total dari ke pos 2 itu 2,5 jam cuy. Bayangin 3 jam bisa ke puncak, saya 2,5 jam, itu masih di tengah perjalanan, baru sampai pos 2 sudah pos 2 itu 2,5 jam. Nah disitu kayak lanjut lah. Nah itu yang tadi itu kita istirahat, ngopi lagi. Nah disitu sebat. Nah saya si Mulyadi juga ngedengar gitu suara burung, tapi nggak tahu burung apa. Di situ mental sudah ngedrop gitu, maksudnya apa sih ini anjir. Langsung dia gitu, gaskeun wae ya, mau benar gitu kata saya itu, gaskeun wae, ya udah ayo kencang sih, cepat langsung itu gitu. Nah kita packing lagi terus, packing terus. Nah saya maju lagi, langsung mulai trekking lagi, udah istirahat yang tadi, trekking terus. Si Mulyadi itu di depan, saya di belakang. Soalnya kan saya yang nyenterin gitu, dia cuma nyenter HP, saya bawa headlamp. Nah terus lanjut, si Mulyadi di depan, saya nengok ke kiri cuy. Kok bukannya percaya atau nggak percaya sih kalian, yang pastinya saya yang ngalamin gitu ya. Di situ melihat itulah maksudnya tuh kayak selebat putih gitu. Pas saya nengok ke kiri pakai headlamp gitu, langsung cuma duduk saya bilangin enggak ya ke si Mulyadi. Di dalam hati saya nggak usah lah, misalnya kalau saya bilang nanti mental dia juga kena gitu. Saya udah ngedrop banget, dari muka juga udah lelah banget gitu lah. Nah, dan di situ saya terus berjalan. Nah pas lihat kayak yang selebat putih itu, jadi saya langsung nggak lihat kiri kanan lagi, terus berjalan ke bawah lagi, terus berjalan ke bawah terus sampai nyampe lah di dekat pos 2. Nah kalau kabut kan misalnya nggak kelihatan tuh portal pos 2 itu. Jadi kita istirahat lagi cuy di situ, ya di situ mah nggak ngopi sih, cuman ngerokok gitu sebat sambil mengobrol. Saya biar nggak panik, si Mulyadi lumayan menghibur saya, soalnya mental saya sudah kena gitu. Saya nggak bilang ke si Mulyadi. Nah jadi ngobrolnya santai gitu, ngobrol. Nah si Mulyadi bilang ke saya nggak dengar cuy, nggak dengar suara itu lagi yang kayak gitu, nggak ada, saya nggak dengar. Nah si Mulyadi ini bilang ke saya, bentar, ini suara naonnya, suara naon gitu. Suara naon, kata
kata saya teh. Karena di mana tong nyingsieunan terlucu ke kieu mah tong nyingsieunan beneran dia naon suara naonnya. Saya nggak ngedenger cuy, nggak ngedenger apa-apa, cuman ngedenger tuh ya anginnya fush gitulah. Nah si Mulyadi itu panik cuy, udah ayo gas nggak akan bener gitu cuy, nggak akan bener sana, ayo gas sana. Nah di situ saya langsung bergegas itu lari cuy, nggak apa ya, tanah yang berlumpur juga lah, gimana ntar kalau jatuh mungkin yang kotor baju gitu ya. Itu lari sekencang-kencangnya. Dan si Mulyadi yang pokoknya larinya itu si Mulyadi duluan ya. Saya takut juga, apalagi di belakang ikut lari lah cuy, ikut lari terus sampai akhirnya sampai pos 2 cuy. Nah dari pos 2 itu saya bikin tenda, bikin tenda itu sejam cuy, karena kan kita ini nyewa tendanya cuy yang kapasitas 2 orang. Biasanya saya bikin tendanya yang 4 orang, itu udah tahu bentuknya gimana. Ini kapasitas 2 saya belum belum tahu hafal gitu, bikinnya sejam cuy, sampai jam berapa ya, jam 4 bikin tenda sejam. Bayangin aja, di waktu udah mental udah kena, bikin tenda sejam. Campur aduk mungkin untuk kalian ya. Misalnya saya juga sebenarnya ini kapok ya. Misalnya kalau naik malam terus saat gerimis naik kabut gitu, saya mending pulang lagi lah cuy kalau saya gitu. Tapi untuk kalian yang misalnya pemberani atau gimana ya, kalau saya mah kan pemberani ya, masih down lah, maksudnya itu down bingung apa namanya tuh. Saya penakut orangnya cuy kalau misalnya di hutan, apalagi berdua gitu. Kalau banyak kan mending gitu, ini cuma berdua cuy, apalagi satu rombongan gitu. Dan kalau misalnya warga sekitar bilang udah nginep aja di sini misalnya kayak gitu ya. Banyak sih pengalaman saya kayak gitu, tapi saya nekat. Pernah banyak pengalaman saya itu yang berharga. Mungkin see you next. Kalau misalnya ada yang bilang gitu, udah gak usah naik malam, mending pagi aja, mungkin saya pasti ambil keputusannya pagi daripada kayak gitu cuy. Soalnya Gunung Artapela ini patokannya jadi banyak. Sebenarnya Gunung Artapela ini bukan hutan ya cuy, jadi masih kebunan warga. Jadi banyak pertigaannya gitu. Sedangkan saya belum pernah ke situ, jadi bingung. Dan dengan patok juga, patoknya nggak kelihatan cuy, soalnya cuma pakai paralon terus bacaan. Kalau di gunung lain kan misalnya ada gitu ya. Sini kalau misalnya tiap pertigaan lah misalnya langsung ke kiri atau nggak ke kanan. Ini mah nggak ada cuy. Jadi misalnya satu patok nih kanan, nah terus maju, misalnya ada pertigaan lagi ambil kanan cuy. Nah di situ kalau misalnya kalian ke Gunung Artapela Cirawa ini, misalnya harus lihat patok lah cuy, jangan seperti saya nyasar sampai berlama-lama. Saya ke puncak juga itu nyasar cuy. Saya masuknya itu ke kebun warga, bukan ke puncak. Jadi saya ceritain ya. Jadi pas mau ke puncak itu ada batu di pertigaan, kayak ke kiri sama kanannya ada batu. Nah di bacaan itunya teh kanan, cuman dari chatnya itu udah nggak kelihatan. Jadi saya itu nggak tahu ya, mungkin salah saya mah. Jadi mungkin lihat. Nah misalnya saya ngambilnya sih lihatnya pemandangan ya cuy,
Jadi ini jalur kiri enakan nih. Nah kata si Mulyadi bener cuy, harusnya ke kanan. Saya udah ke kiri aja lah, mumpung ada air gitu. Dan kata saya juga misalnya kalau misalnya di sana ada air nggak, kalau ke puncak nggak ada, cuma pos 2 aja kalau air gitu. Nah kalau saya ngambilnya ke kiri cuy, ada air. Nah di situ saya terus naik lewat apa ya itu teh, kayu cuman 3 batang untuk jembatannya. Saya lewatin, ini ada videonya, saya nanti tunjukin. Nah di situ saya sudah bingung gitu cuy. Si Mulyadi juga udah capek mukanya, masa iya udah nyasar lagi sana. Wah ini mah nyasar nggak akan bener, soalnya yang ke kiri itu treknya ginilah cuy. Maksudnya teh saya ngambilnya gini cuy, lihat ini yang ke kiri treknya lurus, yang ke puncak jalurnya nanjak. Saya itu kayak yang baru naik gitu ya. Kenapa saya lihat nanti yang ada air gitu, sama treknya tuh lurus gitu, nggak ada yang, kalau yang nanjak tuh nggak mau, nggak tahu sih. Biasanya kalau mau ke puncak itu pastilah nggak mungkin lah landai, pasti nanjak terus inilah, nggak akan mungkin lurus gitu. Aneh gitu saya di dalam hati saya gitu. Kenapa saya pengennya insting di dalam insting saya, kenapa pengen lurus gitu, kenapa nggak ke kanan. Si Mulyadi udah maneh sana bingung cuy. Aduh sumpah pengalaman banyak lah dari Gunung Arapela ini. Sebenarnya sih banyak lah ceritanya gunung-gunung lain dulu saya pernah. Mungkin di show next time di video nanti saya bikin lagi lah di gunung-gunung lain ceritanya. Mohon maaf bila video saya kurang jelas untuk ceritanya, mohon maaf banget. Saya cerita ini dengan apa adanya, nggak mengada-ngada gitu cuy. Ini pengalaman pribadi saya, percaya atau tidak itu terserah Anda, hak Anda. Yang penting saya telah menceritakan apa yang saya rasakan gitu di dalam pendakian gunung gitu. Mungkin see you next time di video lain. Membuat senyum Indonesia.